صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kitabu ahkamil mayyiti. Kitab membicarakan tentang hukum-hukum mayyit. Wal kalamu fi hadzal kitabi, dan pembicaraan pada kitab ini wahiya huququl amwati alal ahya'i, hak-hak orang yang meninggal atas orang yang hidup, berarti merupakan kewajiban dari orang yang hidup. Yang qasimu ila sitti jumalin, terbagi kepada 6 jumlah. Al jumlatul ula, jumlah yang pertama, fi ma yustahabbu an yaf'ala bihi indal ihtidari wa ba'dahu, kerjaan yang disunnahkan untuk seseorang mengerjakan yang masih hidup ketika ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut dan setelahnya. Ats-tsaniyatu, yang kedua, fi ghuslihi, dalam memandikannya, fi ghuslihi, dalam memandikannya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, fi takfinihi, dalam mengkafankannya. Ar-rabi'atu fi hamlihi wa ittibaihi, boleh baca ittibaihi, boleh baca itbaihi, dalam membawa dan mengantarnya. Al-khamisatu fi sholati alaihi, yang kelima, dalam mensolatkannya. As-sadisatu fi dafnihi, yang keenam, dalam memakamkannya atau menguburkannya. Yang pertama sekarang, al-babul awwalu fi ma yustahabbu an yaf'ala bihi indal ihtidari wa ba'dahu, kerjaan yang disunnahkan orang yang masih hidup memperlakukannya kepada orang yang sedang menghadapi sakratul maut dan setelah dia meninggal dunia. Wa yustahabbu an yulaqqinal mayyita indal mauti, disunnahkan seseorang untuk mentalkinkan orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Yang ditalqinkan adalah kalimat syahadata an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi yang ditalqinkan hanya kalimat la ilaha illallah. Dasarnya liqaulihi alaihi salatu wassalamu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum syahadata an la ilaha illallah, talkinkan orang-orang yang dalam keadaan sakratul maut. Mautakum, penjelasannya adalah orang-orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Yang ditalkinkan adalah syahadata, kesaksian kalimat la ilaha illallah. Wa qawlihi, dasar hadis yang kedua, man kana akhir qawlihi
La ilaha illallahu dakhalal jannata. Orang yang akhir ucapannya menyebutkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannata, pasti masuk surganya Allah. Waqtalafu, para ulama ikhtilaf, berselisih pendapat fi istihbabi tawjihihi ilal qiblati, dalam kesunnahan menghadapkan orang yang dalam kondisi sakratul maut ke arah kiblat. Ini bagaimana hukumnya? Sunnah apa enggak? Orang yang lagi sekarat dihadapkan ke arah kiblat. Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Fara'a dzalika qaumun, sebagian ulama berpendapat demikian, bahwa sunnah bagi orang yang kondisinya masih hidup untuk menghadapkan orang yang dalam keadaan sakratul maut ke arah kiblat. Walam yarahu akharuna, sementara sebagian ulama yang lain tidak berpendapat demikian, tidak ada kesunnahan untuk menghadapkannya ke arah kiblat. Waruya an Malikin, dan diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu annahu qala fit taujihi, beliau Imam Malik radhiyallahu an berkomentar pada masalah mengarahkan ke arah kiblat bagi orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Beliau katakan, ma huwa minal amril qadimi, tidaklah dia itu termasuk perkara yang dulu sudah dikerjakan. Jadi kata Imam Malik demikian. Imam Malik beliau mengatakan, ma huwa minal amril qadimi, tidaklah dia itu, yaitu menghadapkan orang yang dalam kondisi sakratul maut ke arah kiblat, bukan termasuk urusan perkara yang dulu sudah dikerjakan. Waruya an Sa'id bin al-Musayyab, dan diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu annahu ankara dzalika, beliau mengingkari hal tersebut. Walam yarwi dzalika an ahadin anis minas sahabati wala minat tabi'ina, dan beliau tidak meriwayatkan satupun dari sahabat-sahabat Nabi dan dari ulama-ulama tabi'in anil amra bin taujihi, yaitu perintah untuk menghadapkan orang yang dalam kondisi demikian ke arah kiblat. Jadi Imam Sa'id bin al-Musayyab dengan Imam Malik sependapat bahwasanya tidak ada kesunnahan untuk mengarahkan orang yang dalam kondisi sakratul maut ke arah kiblat. Fa idza qudiyal mayyitu, kalau seandainya orang tadi sudah meninggal dunia, ghammadha ainaihi, maka orang yang masih hidup disunnahkan untuk memejamkan kedua mata mayit itu. Wa yustahabbu ta'jilu dafnihi, dan disunnahkan menyegerakan pemakamannya. Liurudil athari bidzalika, karena adanya hadis-hadis tentang hal tersebut. Jadi sunnah segera dimakamkan. Illal ghariqa, kecuali orang yang tenggelam, meninggalnya tenggelam. Fa innahu yustahabbu fil madhabi ta'khiru dafnihi, maka sungguhnya disunnahkan dalam sebuah pendapat untuk menunda pemakaman dari orang yang meninggal tenggelam. Kenapa demikian? Makhafata an yakunal ma'u qad ghamarahu falam tatabayyan hayatuhu, karena khawatir air menggenangi tubuhnya maka tidak jelaslah kehidupannya, tahu-tahu masih hidup. Makanya sunnahnya itu orang yang tenggelam jangan langsung dimakamkan, hitung beberapa saat, ditakhir dulu, ditunda dulu karena khawatir dia masih hidup. Jadi satu pendapat mengatakan demikian, kecuali orang yang tenggelam maka disunnahkan baginya agar ditunda pada masalah pemakamannya. Qala al-qadi, berkata al-qadi yakni Qadi Husain, wa idza qila hadza fil ghariki, dan apabila dikatakan hadza fil ghariki, ini pada masalah orang yang tenggelam, fahuwa aula fi katsirin minal mardha, maka ini lebih utama lagi pada kebanyakan dari orang-orang yang sakit. Contohnya mithlul ladzina yusibuhum intibaqul uruqi, contohnya orang yang meninggalnya tersebab penyempitan pembuluh darah. Orang yang meninggalnya tersebab penyempitan pembuluh darah, itu sunnah untuk ditunda pemakamannya.
wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya, mimma huwa ma'rufun indal atibbai, dari penyakit yang sudah populer dikenal menurut pendapat daripada para dokter, hatta sehingga laqad qala al atibba'u, sesungguhnya para dokter itu dia berkomentar, innal maskutina la yanbaghi an yudfanu illa ba'da thalathin. Orang yang sakit udah koma, dia udah nggak bisa ngomong, disebut dengan maskutina, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain, diam aja. Para dokter mengatakan sesungguhnya tidak layak untuk dimakamkan kecuali sudah 3 hari. Jadi ini menunjukkan untuk menunda pemakaman dari orang-orang yang sakit demikian. Tadi contohnya orang yang sebab ada penyempitan pembuluh darah atau orang-orang yang tidak sadar berhari-hari, maka sunnahnya adalah sampai 3 hari baru dimakamkan. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah.